Saya juga Tiko. Saya Majen Berlorun Firdaus. Saya Muhammad Kenan Bukhari. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas ujian tengah semester kami dengan berjudul Pengelolaan Perpustakaan SMK Wirabuna Bogor dengan Teknologi Informasi. Pengertian di sini adalah sistem yang menggabungkan manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan basis data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen. Nah, tujuan SIM untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian organisasi. Nah, di dalam konteks studi kasus kami, SIM itu untuk mengelola perpustakaan di SMK Wirabuna Bogor, mulai dari pencatatan data, identitas peminjaman, hingga laporan peminjaman secara otomatis menggunakan teknologi informasi. Di sini juga ada pengertian data. Data adalah fakta mentah atau catatan kejadian yang belum diolah dan belum memiliki makna. Nah, contohnya ada nama siswa, tanggal peminjaman, dan kode buku. Di sini juga ada pengertian informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data sehingga memiliki arti dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Nah, contohnya di sini adalah laporan buku yang paling banyak dipinjam per bulan. Nah, lanjut di sini ada hubungan data dan informasi. Data diolah oleh sistem menjadi informasi. Informasi digunakan untuk membantu keputusan manajemen. Tanpa data yang akurat, informasi tidak bisa dianalisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diko. Oke. Dalam organisasi, penggunaan informasi dibagi menjadi 3 level, yaitu level strategis. Pimpinan seperti direktur atau pemimpin yang menentukan arah dan tempat berhenti. Lalu level menengah, biasanya yang diisi oleh kepala bagian atau supervisor yang mengatur jalannya operasional agar sesuai kebijakan. Lalu sampai level operasional, yaitu isinya staf pelaksana yang menjalankan kegiatan sehari-hari. Ketiganya saling terhubung. Data dari level operasional diolah menjadi informasi yang digunakan level menengah dan strategis untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terbagi menjadi yaitu hardware yang isinya perangkat fisik seperti komputer, server, dan printer. Lalu software, yaitu program atau aplikasi yang menjalankan sistem. Lalu database, yaitu tempat penyimpanan dan pengolahan data. Yaitu selanjutnya proses, yaitu isinya alat kerja pengolahan data menjadi informasi. Dan yang selanjutnya network, yaitu jaringan penghubung antar perangkat untuk pertukaran data. Dan yang terakhir adalah firmware atau manusia sebagai pengelola dan penggunaan sistem. Semua komponen ini saling mendukung agar sistem informasi dapat berfungsi dengan baik. Tentunya akan dijelaskan oleh teman-teman Azam. Selanjutnya, pada bagian analisis kebutuhan sistem, kami meninjau masalah yang terjadi dalam pengelolaan perpustakaan. Saat ini, pencatatan peminjaman bisa dilakukan secara manual, sehingga kinerja menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, laporan juga sulit dicetak dan data sering hilang karena tidak ada sistem penyimpanan yang terpusat. Perpustakaan juga belum memiliki fitur notifikasi jatuh tempo untuk mengingatkan peminjam. Dari permasalahan tersebut, perpustakaan membutuhkan sistem yang mampu melakukan input data secara otomatis, laporan peminjaman dan pengembalian secara cepat, dan notifikasi jatuh tempo. Jadi, analisis kebutuhan ini dilakukan agar sistem informasi perpustakaan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan sistem terkomputerisasi, kegiatan pencatatan menjadi efisien, data lebih aman, dan proses pelaporan lebih mudah. Materi selanjutnya yaitu ada prinsip pengembangan sistem informasi. Prinsip pengembangan sistem informasi adalah pedoman dasar yang harus diikuti agar sistem informasi yang dibangun dapat berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan pengembangan sistem informasi yaitu menghasilkan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan bagi penerima. Yang ketiga, mengotomatisasi proses bisnis agar lebih cepat dan minim kesalahan. Berikut ada 7 prinsip pengembangan sistem informasi, di mana saya akan menjelaskan 3 diantaranya adalah sebagai berikut. Sistem dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Tujuan utama sistem informasi adalah menyediakan data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan manajerial, bukan hanya untuk kegiatan operasional. Yang kedua, pengembangan sistem adalah investasi. Pengembangan sistem membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan analisis kelayakan sebelum dibuat. Dan yang terakhir, pengembangan memerlukan tenaga ahli dan kerja tim. Sistem tidak dapat dibuat oleh seorang saja, dibutuhkan kerjasama antara analisis sistem, programmer, dan pengguna.
Selanjutnya ada arsitektur sistem informasi dan jenisnya. Arsitektur sistem informasi itu merupakan rancangan dasar atau kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen utama dalam sistem informasi seperti proses bisnis, data, aplikasi, dan teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi. Ada komponennya, yaitu terdapat 5 komponen. Yang pertama ada hardware, merupakan alat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem seperti komputer dan server. Komputer ini digunakan petugas untuk menginput data, sedangkan server berfungsi untuk menyimpan dan mengelola seluruh data. Yang kedua ada software, yaitu aplikasi perpustakaan yang digunakan untuk menginput data, mengelola seperti data buku, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Lalu yang ketiga ada database, yaitu tempat menyimpan semua informasi penting seperti data buku, data anggota, dan data peminjaman. Lalu yang keempat ada network atau jaringan, berfungsi untuk menghubungkan semua perangkat seperti LAN atau WiFi. Dan yang terakhir ada user atau pengguna, yaitu merupakan orang yang berinteraksi dengan sistem seperti petugas, siswa, dan kepala sekolah. Selanjutnya ada jenis arsitektur. Terdapat 3 jenis arsitektur. Yang pertama ada terpusat, yaitu semua data disimpan di satu server utama. Misalnya seluruh data buku dan peminjaman hanya ada di komputer server. Keuntungannya data mudah dikelola dan aman, namun kekurangannya jika server rusak maka sistem tidak bisa dipakai karena semuanya bergantung pada satu titik. Yang kedua ada desentralisasi, yaitu setiap bagian punya sistem dan database sendiri. Misalnya tiap cabang sekolah menyimpan data perpustakaannya masing-masing, namun jika pusat butuh laporan keseluruhan data di tiap cabang itu dijadikan satu atau digabung. Keuntungannya sistem tetap berjalan walau satu cabangnya bermasalah, namun kekurangannya koordinasi antar data itu menjadi lebih rumit. Dan yang terakhir itu ada client server, yaitu komputer klien meminta layanan dari server. Misalnya petugas menginput data lewat komputer klien, lalu server yang menyimpan, memproses, mengelola, dan menampilkan datanya. Keuntungannya sistem bisa digunakan oleh banyak orang sekaligus, namun kekurangannya jika server rusak, semua klien tidak bisa mengakses data. Berikutnya adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi manajemen atau SIM. Tujuan pengumpulan data yaitu mengetahui kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan, mengetahui proses bisnis dan alur kerja yang sedang berjalan di organisasi, dan juga mengidentifikasi permasalahan dan kekurangan pada sistem lama. Berikutnya ada jenis dan metode pengumpulan data. Dalam SIM terdapat beberapa metode umum yang digunakan untuk mengumpulkan data. Antara lain yaitu ada wawancara atau interview. Metode ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terlihat seperti manajer, karyawan, ataupun pengguna sistem. Yang kedua ada observasi, pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap proses kerja di lapangan. Yang ketiga ada kuesioner, menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data dalam jumlah yang banyak. Yang berikutnya ada studi dokumentasi, pengumpulan data dari dokumen yang sudah ada seperti laporan, arsip, formulir, dan data sistem sebelumnya. Dan yang terakhir ada kombinasi, menggabungkan beberapa metode di atas agar data yang diperoleh lebih valid dan menyeluruh. Dan yang terakhir langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu menentukan sumber data, memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun instrumen pengumpulan, melaksanakan pengumpulan di lapangan, melakukan verifikasi dan validasi data, dan juga yang terakhir mendokumentasi hasil pengumpulan data untuk tahap analisis selanjutnya. Oke, selanjutnya ada alat TI dalam pengumpulan data. Alat TI sendiri adalah perangkat keras dan lunak yang membantu proses mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Berikut adalah alat TI yang biasa digunakan dalam pengumpulan data di perpustakaan, sekolah, berbasis cloud. Yang pertama ada komputer dan aplikasi cloud. Digunakan sebagai menyimpan dan mengolah data secara online. Dan yang kedua ada barcode scanner, yaitu memindai kode buku atau kartu anggota agar proses input lebih cepat. Dan yang ketiga ada RFID, Radio Frequency Identification, yaitu membaca data buku atau kartu secara otomatis tanpa kontak langsung. Dan yang keempat ada smartphone atau tablet, adalah untuk mengakses sistem atau menginput data dari mana saja. Dan yang kelima ada form digital atau Google Form, digunakan untuk supply atau mengisi data secara daring. Yang selanjutnya ada arsitektur sistem informasi pengelolaan perpustakaan berbasis cloud. Sistem informasi ini ada 3 komponen utama. Yang pertama ada client layer atau lapisan pengguna. Siswa dan petugas menginput atau mencari data peminjam. Di sini siswa dan petugasnya itu sebagai pengguna. Aksesnya bisa lewat komputer, tablet, atau handphone.
siswa dan petugas ini bisa menginput data, mencari data buku atau melihat status pinjaman atau jatuh tempo. Dan yang kedua, aplikasi layar atau lapisan aplikasi. Sistem menampilkan form input, peminjam ID, nama, buku, dan tanggal pinjam. Dan yang kedua ada mengirim permintaan ke server untuk mengambil data dari database. Aplikasi layar ini berada di tengah yang berfungsi sebagai penghubung antara lapisan pengguna dan lapisan database. Aplikasi ini menampilkan form input pinjaman, memproses input dan meneruskan permintaan ke database. Dan yang ketiga ada cloud service dan database layer. Data peminjam disimpan dan dikelola di database cloud. Yang kedua ada sistem melakukan query berdasarkan ID peminjam untuk menampilkan riwayat atau status pinjaman. Dan yang ketiga data hasil pencarian dikirim balik ke aplikasi klien. Disinilah semua data perpustakaan disimpan. Data dikelola secara otomatis, bisa dicadangkan atau di backup, diamankan dan diakses kapan saja. Dan yang ketiga server mengirimkan kembali hasil pencarian ke pengguna lewat aplikasi. Baik, jadi kesimpulan dari hasil paparan kami adalah sistem informasi manajemen atau SIM berperan penting dalam mendukung pengolahan data dan proses bisnis di lingkungan pendidikan, termasuk pada pengolahan perpustakaan di SMK Wirabwana Bogor. Melalui penerapan arsitektur berbasis cloud computing, sistem ini mampu memberikan kemudahan akses data secara real time, meningkatkan efisiensi kerja petugas serta menjaga keamanan dan keakuratan data. Model pengambilan data peminjam yang terintegrasi dengan basis data cloud juga memudahkan proses pencarian, pelaporan, dan notifikasi jatuh tempo. Dengan demikian, penerapan sistem informasi manajemen perpustakaan ini dapat meningkatkan efektivitas, kecepatan layanan, dan kualitas pengolahan informasi secara keseluruhan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.